Nama saya Sari Utami, usia 42. Setiap pagi, suara ayam jantan dan aroma kopi di dapur adalah teman setia saya. Rutinitas sederhana, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian, dan memastikan rumah tetap rapi menjadi bagian dari hidup yang saya jalani tanpa banyak berpikir. Tapi sejak 2 tahun terakhir, ada satu hal yang berbeda. Kini saya tidak hanya menyiapkan makanan untuk anak saya, Nisa, tapi juga untuk menantunya. Raka bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi sikapnya sopan dan penuh perhatian. Ia selalu mengucap terima kasih setiap kali saya menyajikan teh atau sarapan. Awalnya semua terasa biasa saja, seperti hubungan mertua dan menantu pada umumnya. Namun, entah sejak kapan, ada sesuatu yang berubah. Mungkin sejak saya mulai hafal cara dia menyukai telur, dadar yang bagian pinggirnya agak garing, saya tahu hubungan ini seharusnya penuh batas. Tapi setiap kali melihat Raka duduk di meja makan, dengan wajah lelah tapi sopan itu, saya ingin menjaganya lebih dari sekadar tanggung jawab sebagai mertua. Saya tidak tahu ini mungkin rasa iba, mungkin kasih, atau mungkin benih kecil dari sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Tatapan tak sengaja. Pagi itu seperti biasa. Saya menyiapkan teh hangat untuk Raka sebelum berangkat kerja. Saat saya menoleh untuk memanggilnya, pandangan kami bertemu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat waktu seakan berhenti. Ada sesuatu dalam matanya yang sulit saya jelaskan. Tatapan lembut, tapi dalam. Seolah menyimpan sesuatu yang tak berani diungkapkan. Saya segera menunduk, berpura-pura sibuk mengatur sendok di atas nampan. Tapi detak jantung saya tak mau diajak kompromi. Sudah lama saya tidak merasakan getaran seperti itu. Bukan dari seorang suami, bukan dari siapapun. Mangking terlalu lama hidup dalam sunyi. Setelah ditinggal almarhum suami, saya 5 tahun lalu. Hati yang lama tertidur itu tiba-tiba terasa hidup kembali. Ketika Raka berpamitan, ia tersenyum dan berkata lembut, "Terima kasih, Bu. Seperti biasa, tehnya pas banget." Kalimat sederhana itu membuat dada saya sesak. Saya hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan sesuatu yang bahkan belum saya pahami sepenuhnya. Tapi di dalam hati, ada bisikan halus yang membuat saya takut, dan sekaligus ingin mengulang momen itu lagi. Waktu yang mengikat. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Nisa semakin sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sering pulang larut malam. Akibatnya, hanya saya dan Raka yang sering berada di rumah saat sore. Kami kadang makan bersama, menonton berita, atau sekadar berbincang ringan di teras. Percakapan sederhana itu lambat laun membuat jarak kami berkurang. Tidak ada yang berlebihan, tapi ada kenyamanan yang tumbuh diam-diam. Saya mulai hafal banyak hal kecil tentang Raka. Ia tidak suka sambal terlalu pedas, lebih senang kopi hitam daripada kopi susu, dan selalu menatap jendela saat hujan turun. Saya tidak tahu kenapa saya memperhatikan hal-hal itu, seolah hati saya punya alasan sendiri untuk mengingatnya. Dalam diam, perhatian itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sulit dihentikan. Kadang saya mencoba menasihati diri sendiri, Sari. Kamu mertua, bukan seseorang yang boleh jatuh hati. Tapi semakin saya menahan, semakin sulit rasanya. Ada sesuatu yang hangat setiap kali ia memanggil saya Bu dengan suara lembutnya. Dan entah kenapa, setiap kali ia pulang kerja, rumah ini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kehangatan di dapur. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya naik, saya sudah berdiri di dapur. Dapur selalu menjadi tempat paling tenang bagi saya. Tempat di mana wangi bawang tumis bisa menutupi suara hati yang berisik. Saat itu, saya sedang menyiapkan bekal untuk Raka. Entah sejak kapan, saya jadi hafal jam berangkatnya, jenis lauk yang disukainya. Bahkan, cara dia membuka kotak makannya dengan hati-hati. Semua terasa begitu alami, tapi juga salah. Raka masuk ke dapur sambil tersenyum. "Wangi sekali, Bu. Ini pasti ayam kecap kesukaan saya ya?" katanya sambil tertawa kecil. Saya hanya menjawab dengan lirih, "Iya, biar kamu semangat kerja." Saat ia duduk di kursi dan menatap saya dengan senyum polosnya, saya merasa waktu berhenti. Ada kehangatan yang berbeda, bukan seperti kasih ibu ke anak, tapi lebih halus, lebih dalam, dan sulit dijelaskan. Setelah Raka berangkat, saya duduk di kursi yang tadi ia tempati. Cangkir tehnya masih hangat.
dan tanpa sadar saya menyentuhnya. Rasanya seperti menyentuh sesuatu yang tak seharusnya, tapi anehnya, hati saya justru tenang. Di dalam diam, saya mulai takut, karena rasa nyaman ini terasa terlalu indah untuk dimatikan. Hujan dan secangkir teh. Sore itu hujan turun deras, langit kelabu, dan suara air yang jatuh di genting menciptakan irama yang menenangkan. Nisa belum pulang, sementara Raka duduk di ruang makan, menatap hujan sambil menggenggam cangkir teh hangat buatan saya. Saya duduk di seberangnya, menatap jendela, mencoba menjaga jarak aman antara kami. Tiap kali hujan, saya selalu ingat rumah masa kecil, Bu, kata Raka pelan. Ada seseorang yang selalu bikinin teh waktu hujan turun. Rasanya sama seperti ini, kata-kata Nia menampar pelan hati saya. Saya hanya tersenyum samar, menatap uap teh yang menari di udara. Mungkin karena teh buatan ibu-ibu itu memang penuh doa, Nak, jawab saya. Tapi dalam hati, doa itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Suasana hening. Hanya ada suara hujan dan detak jantung yang tak karuan. Di luar, dunia tampak kabur karena tirai air. Tapi di dalam rumah, suasana terasa terlalu jelas. Saya sadar betul, semakin sering kami duduk berdua seperti ini, semakin dalam saya terjebak dalam perasaan yang tak boleh ada. Namun anehnya, saya tidak ingin bangkit. Saya hanya ingin hujan ini tidak berhenti dulu. Sebuah rahasia kecil. Suatu pagi, saya sedang membereskan meja makan ketika tak sengaja melihat ponsel Raka tertinggal. Layarnya menyala, ada foto saya sedang menyiapkan makanan di dapur. Itu foto yang diambil diam-diam dari sudut yang jauh. Saya tidak tahu harus merasa apa, tersanjung, terkejut, atau takut. Ketika Raka kembali dan melihat saya memegang ponselnya, wajahnya berubah gugup. Maaf, Bu, saya nggak bermaksud aneh. Saya cuma suka lihat ibu kalau lagi masak, terlihat tenang. Suaranya pelan, tulus, dan entah kenapa membuat hati saya bergetar hebat. Saya hanya mengangguk, pura-pura tidak mempermasalahkannya. Tapi malam Nia, saya menangis dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena diam-diam saya bahagia. Foto itu menandai sesuatu, batas yang mulai retak. Sejak saat itu, setiap kali kami berbicara, ada jeda canggung, tapi juga ada sesuatu yang hangat menggantung di udara. Rasa yang tak bisa dihapus, tak bisa dibenarkan, tapi juga tak bisa diingkari. Dan saya tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan berubah. Besokan malam itu saya tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Raka selalu muncul. Caranya tersenyum, suaranya ketika memanggil saya Bu. Bahkan aroma bajunya saat lewat di dekat saya. Semuanya menempel di kepala, seperti bayangan yang enggan pergi. Saya tahu ini salah. Saya tahu batas itu harus dijaga, tapi bagaimana mungkin saya bisa memadamkan sesuatu yang tumbuh tanpa saya sadari? Saya duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri, sambil menatap gelap jendela. Angin malam masuk pelan, membawa dingin yang anehnya terasa hangat di dada. Ada bisikan kecil di hati saya yang berkata, "Kamu hanya manusia, Sari. Kamu butuh disayangi juga." Kalimat itu menakutkan, tapi juga jujur. Saya sudah terlalu lama sendirian, terlalu lama menahan keinginan untuk sekadar merasa hidup. Di luar kamar, terdengar langkah pelan Raka yang lewat menuju dapur. Mungkin mengambil air. Saya menahan napas, pura-pura tidak peduli. Tapi hati saya berdegup kencang, seolah ingin keluar. Untuk pertama kalinya, saya takut bukan karena dosa, tapi karena saya tahu saya tidak ingin kehilangan perasaan ini. Sakit yang menyadarkan. Pagi berikutnya, tubuh saya terasa lemas. Mungkin karena terlalu banyak berpikir, saya akhirnya jatuh sakit. Raka yang menyadari hal itu, langsung mengambil alih pekerjaan rumah. Ia membuatkan bubur, menyiapkan obat, bahkan membantu mencuci piring. Ibu harus istirahat, biar saya yang urus hari ini, katanya dengan lembut. Saya hanya bisa terbaring, menatap wajahnya yang tampak tulus. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang menantu. Saat Raka mengelap keringat di kening saya merasa dunia berhenti. Sentuhan itu pelan, tapi penuh makna. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang membuat dada sesak. Mata kami bertemu, dan di sana, saya melihat cermin dari perasaan saya sendiri. Raka tidak berpaling. Ia menatap lama,
seolah ingin mengingat wajah saya. Saya menutup mata, pura-pura tidur, tapi air mata saya menetes perlahan. Hari itu saya sadar, cinta ini bukan lagi khayalan sepihak. Ada sesuatu di antara kami. Nyata, tapi tidak boleh diakui. Dan ironisnya, justru pada saat tubuh saya lemah, hati saya terasa paling hidup. Wajah yang dirindukan. Setelah sembuh, saya mencoba menjaga jarak. Saya kembali sibuk di dapur, berusaha membuat semuanya normal lagi. Tapi Raka selalu punya cara untuk hadir tanpa diminta. Kadang hanya sekadar membantu mencuci sayur, kadang menanyakan kabar, atau duduk diam sambil memperhatikan saya bekerja. Semua itu membuat saya gelisah, tapi juga ketika Raka pergi bekerja, rumah terasa hampa. Saya mulai memperhatikan jam, menghitung waktu kapan ia pulang. Kadang saya menyiapkan makanan kesukaannya tanpa sadar. Padahal saya tahu, seharusnya saya tidak perlu. Saya mulai merindukannya, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang mampu membuat hati tua ini berdebar lagi. Setiap kali sadar akan hal itu, saya menampar hati saya sendiri dalam doa. Saya mulai takut, bukan karena dosa, tapi karena cinta ini tumbuh terlalu lembut, terlalu indah untuk dihapus, dan terlalu salah untuk diteruskan. Setiap kali ia tersenyum dari pintu, saya tahu saya sedang jatuh lebih dalam tanpa bisa menahan diri. Pertemuan di tengah malam. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Nisa belum pulang. Lembur lagi seperti biasa. Saya belum tidur, sibuk merapikan dapur yang sebenarnya sudah bersih sejak 2 jam lalu. Entah kenapa, saya hanya ingin menunggu suara pintu depan dibuka, suara langkah Raka pulang, dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, saya pura-pura terkejut. Seolah tidak sengaja masih terjaga. Belum tidur, Bu? Tanya Raka sambil menaruh tasnya di kursi. Saya menggeleng, lalu menawarkan teh. Kami duduk berdua di dapur, hanya diterangi cahaya redup dari bohlam kuning. Suasana hening, tapi hangat. Saat tangan kami bersentuhan di atas meja, tanpa sengaja, jantung saya seperti berhenti berdetak. Kami sama-sama diam, saling menatap, dan dalam tatapan itu, saya tahu tak ada lagi yang bisa disebut kebetulan. Malam itu kami tidak bicara banyak, hanya saling diam dalam jarak yang terasa terlalu dekat. Tapi dalam diam itu, ada kalimat yang tak terucap. Kami saling mengerti, dan sama-sama takut pada perasaan sendiri. Setelah Raka masuk ke kamarnya, saya masih duduk lama, menatap cangkir teh yang masih hangat, satu-satunya saksi dari malam yang tak akan pernah saya lupakan. Dinding yang runtuh. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Kami masih berusaha bersikap normal, tapi setiap kali mata bertemu, dunia seolah berhenti berputar. Ada tarikan halus yang tak bisa dijelaskan. Raka lebih sering membantu saya di dapur, kadang terlalu sering, hingga Nisa sendiri mulai heran. Raka sekarang rajin banget bantu ibu ya, katanya sambil tertawa. Saya hanya tersenyum canggung, berusaha menyembunyikan badai di dada saya. Sampai suatu sore, Raka memecah keheningan itu. Saya nggak tahu kenapa, Bu. Suaranya bergetar pelan. Tapi setiap kali lihat ibu, rasanya tenang, kayak pulang. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya seperti menampar, tapi juga menghangatkan. Saya hanya bisa menatap panci yang sedang saya aduk, berharap air mendidih bisa menenggelamkan semua suara di kepala saya. Malamnya saya menangis. Dinding pertahanan yang selama ini saya bangun perlahan retak. Saya tahu, ini cinta yang tak seharusnya tumbuh. Tapi bagaimana cara mematikan hati yang sudah terlanjur mengenal makna kasih dari seseorang yang tak boleh saya cintai? Sorry man, keesokan harinya, saya mulai menjaga jarak. Saya tak lagi menyiapkan teh untuk Raka. Saya memilih bangun sedikit lebih siang dan menghindari tatapan matanya. Setiap kali kami berpapasan, saya pura-pura sibuk. Padahal, dada saya bergetar hebat. Saya pikir kalau saya menjauh, perasaan ini akan padam. Tapi ternyata tidak. Justru semakin saya menjauh, semakin besar rasa rindu itu tumbuh diam-diam. Raka menyadari perubahan itu. Suatu sore ia berkata, "Saya salah apa, Bu? Kok rasanya ibu menjauh?" Saya hanya menggeleng, tersenyum tipis, lalu berbohong. "Ibu cuma capek." Tapi di balik senyum itu, hati saya sedang berperang hebat. Saya mencintainya, tapi cinta itu adalah dosa yang berwujud lembut. Ia tidak membakar tubuh saya,
tapi mengikis hati saya perlahan-lahan. Malamnya saya menulis doa di buku harian. Ya Tuhan, kalau ini ujian, tolong kuatkan aku, karena setiap kali aku mencoba berhenti mencintainya, rasa itu justru semakin hidup. Saya menutup buku itu dengan air mata yang tak tertahan dalam keheningan malam. Hanya satu hal yang saya tahu, saya mulai kalah oleh perasaan saya sendiri. Nisa, akhir-akhir ini, Nisa sering pulang lebih cepat. Katanya, ia ingin lebih banyak waktu di rumah. Awalnya saya senang, tapi entah kenapa, setiap kali ia pulang, suasana justru jadi canggung. Ia sering memperhatikan saya dan Raka dengan tatapan yang sulit saya artikan. Sekali waktu, ia berkata, "Pelan, Bu. Raka sekarang kelihatan lebih dekat sama ibu ya." Saya hanya tersenyum, mencoba menenangkan diri. Ya wajar, Nak. Kalian kan sering kerja. Cuma dia yang sering di rumah. Tapi malam-malam berikutnya, Nisa mulai gelisah. Saya melihatnya duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya. Ia tidak banyak bicara, tapi pandangannya berubah setiap kali Raka datang menghampiri saya di dapur. Raka juga tampak serba salah. Ia masih bersikap sopan, tapi canggungnya tak bisa disembunyikan. Rumah kami, yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti panggung bisu di mana semua orang sedang berbohong. Saya mencoba menenangkan hati. Saya berjanji akan memperbaiki semuanya, akan menjauh untuk kebaikan semua. Tapi hati saya sudah telanjur tersangkut di dalam sesuatu yang tak bisa saya perbaiki dengan mudah. Dan setiap kali saya melihat Nisa memeluk Raka, dada saya seperti diremas oleh kenyataan. Cinta saya bukan hanya salah, tapi juga melukai darah daging saya sendiri. Surat yang tertinggal. Malam itu saya menulis surat bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri saya sendiri sebagai bentuk pengakuan terakhir sebelum saya mengakhiri semuanya. Di surat itu, saya tulis dengan jujur. Aku mencintai menantuku sendiri, bukan karena aku ingin, tapi karena hatiku lupa caranya berhenti. Aku ingin membencinya, tapi setiap kali melihat kebaikannya, aku justru semakin terjerat. Aku berdoa setiap malam agar perasaan ini mati, tapi Tuhan seakan menundanya. Setelah menulis, saya melipat surat itu dan meletakkannya di atas meja dapur. Niat saya sederhana. Besok pagi, saya akan membakarnya. Tapi, takdir berkata lain. Saat pagi datang, surat itu sudah tidak ada di tempatnya. Saya panik. Saya mencari kemana-mana, berharap hanya terselip. Namun, beberapa jam kemudian, Raka datang menemui saya di dapur. Wajahnya pucat, matanya merah, dan dari cara dia menggenggam surat itu di tangannya, saya tahu semuanya telah terbuka. Klimaks, pengakuan. Kami berdiri di dapur, tempat di mana semua rasa itu tumbuh dan kini akan berakhir. Hujan turun di luar, sama seperti malam mulam sebelumnya. Raka berdiri diam, menatap saya dengan mata yang tak bisa disembunyikan. Saya baca semuanya, Bu. Suaranya pecah. Saya juga merasa hal yang sama. Saya berusaha melawan, tapi saya kalah. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya terdiam, air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua yang selama ini saya tutupi akhirnya pecah. Raka, ini salah. Kita nggak boleh begini. Suara saya gemetar antara menahan rindu dan rasa bersalah. Tapi langkah kami justru saling mendekat. Dalam 1 detik yang terasa panjang, kami saling berpelukan. Tidak ada gairah di sana, hanya kehangatan. 2 hati yang saling memahami, tapi tak bisa bersama. Kalau saja waktu bisa kembali, bisik Raka pelan. Saya menutup mata, merasakan bahunya yang bergetar. Tidak, Nak, jangan berharap begitu. Cinta ini sudah cukup menyakitkan. Jangan sampai menghancurkan semuanya. Kami menangis, tanpa kata, tanpa janji. Hanya ada keheningan, hujan, dan aroma teh yang kini berubah menjadi saksi air mata. Itulah malam ketika cinta yang selama ini disembunyikan akhirnya terucap. Indah, tapi mematikan. Nisa mengetahui malam itu, ketika hujan belum reda, Nisa pulang lebih cepat. Ia mendapati dapur menyala, dan langkah kakinya terhenti di ambang pintu. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya. Ibunya dan suaminya berpelukan, menangis dalam keheningan. Tak ada kata, hanya pandangan kosong yang menembus hati. Cangkir teh di meja jatuh, pecah.
seolah ikut menangis bersama kami. "Bu," suara Nisa Parau hampir tak terdengar. Saya berbalik, panik. Wajah saya basah oleh air mata. "Nisa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap saya dengan suara yang bahkan saya sendiri tidak percaya. Tapi Nisa sudah memalingkan wajah. Ia menatap Raka dengan pandangan yang tak lagi sama. Dunia kami bertiga runtuh malam itu. Tanpa teriakan, tanpa pertengkaran, hanya diam yang mematikan. Raka mencoba mendekat, tapi Nisa mundur. "Aku nggak tahu kalian apa, tapi mulai malam ini, aku nggak mau lihat kalian di rumah yang sama. Saya ingin menjelaskan." Tapi apalagi yang bisa dijelaskan ketika semua sudah terlihat jelas? Kadang, kesalahan tak perlu dijelaskan. Cukup disesali seumur hidup. Momen klimaks pengakuan. Kami berdiri di dapur, tempat di mana semua rasa itu tumbuh. Dan kini akan berakhir. Hujan turun di luar, sama seperti malam-malam sebelumnya. Raka berdiri diam, menatap saya dengan mata yang tak bisa disembunyikan. "Saya baca semuanya, Bu." Suaranya pecah. Saya juga merasa hal yang sama. Saya berusaha melawan, tapi saya kalah. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya terdiam. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua yang selama ini saya tutupi akhirnya pecah. "Raka, ini salah. Kita nggak boleh begini." Suara saya gemetar, antara menahan rindu dan rasa bersalah. Tapi langkah kami justru saling mendekat. Dalam satu detik yang terasa panjang, kami saling berpelukan. Tidak ada gairah di sana. Hanya kehangatan. Dua hati yang saling memahami, tapi tak bisa bersama. "Kalau saja waktu bisa kembali," bisik Raka. Pelan, saya menutup mata, merasakan bahunya yang bergetar. "Tidak. Nah, jangan berharap begitu. Cinta ini sudah cukup menyakitkan. Jangan sampai menghancurkan semuanya." Kami menangis, tanpa kata, tanpa janji. Hanya ada keheningan, hujan, dan aroma teh yang kini berubah menjadi saksi air mata. Itulah malam ketika cinta yang selama ini disembunyikan akhirnya terucap. Indah, tapi mematikan. Malam itu, ketika hujan belum reda, Nisa pulang lebih cepat. Ia mendapati dapur menyala, dan langkah kakinya terhenti di ambang pintu. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya. Ibunya dan suaminya berpelukan, menangis dalam keheningan. Tak ada kata, hanya pandangan kosong yang menembus hati. Cangkir teh di meja jatuh pecah, seolah ikut menangis bersama kami. "Bu," suara Nisa Parau hampir tak terdengar. Saya berbalik, panik, wajah saya basah oleh air mata. "Nisa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap saya dengan suara yang bahkan saya sendiri tidak percaya. Tapi Nisa sudah memalingkan wajah. Ia menatap Raka dengan pandangan yang tak lagi sama. Dunia kami bertiga runtuh malam itu. Tanpa teriakan, tanpa pertengkaran, hanya diam yang mematikan. Raka mencoba mendekat, tapi Nisa mundur. "Aku nggak tahu kalian apa, tapi mulai malam ini, aku nggak mau lihat kalian di rumah yang sama. Saya ingin menjelaskan, tapi apalagi yang bisa dijelaskan ketika semua sudah terlihat jelas? Kadang, kesalahan tak perlu dijelaskan. Cukup disesali seumur hidup." Pesorama, keesokan paginya, saya membereskan pakaian tanpa suara. Tas kecil, beberapa baju, dan buku harian yang berisi doa-doa yang tak terkabul. Raka berdiri di pintu kamar, matanya merah, wajahnya hampa. "Ibu nggak harus pergi," katanya lirih. Saya hanya menggeleng. "Justru karena aku ibu, aku harus pergi, Nak," kata anak itu keluar dengan berat. Karena sejak malam itu, saya tidak tahu lagi siapa dia bagi saya, anak, atau seseorang yang saya cintai. Dalam diam, saya meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan pada Nisa. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Saya hanya menatap rumah dari kejauhan, berharap waktu bisa menghapus semua jejak yang pernah kami ukir bersama, tapi jejak itu terlalu dalam, dan setiap langkah menjauh terasa seperti mencabut separuh jiwa saya sendiri. Di perjalanan, hujan kembali turun, sama seperti malam pengakuan itu. Saya menatap jendela mobil dan tersenyum getir. Mungkin Tuhan menurunkan hujan agar dunia tak melihat air mata manusia, bisik saya dalam hati. Tahun seuni, waktu berlalu. 5 tahun sudah sejak malam itu. Saya kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, menanam bunga dan membuat teh setiap pagi. Tidak ada Raka, tidak ada Nisa,
Hanya suara angin dan kenangan yang kadang datang tanpa diundang. Saya belajar hidup sendiri, tapi setiap kali hujan turun, hati saya selalu kembali ke malam di dapur itu. Malam di mana cinta dan dosa menyatu tanpa bisa dibedakan. Saya pernah mencoba menulis surat pada Nisa, tapi tak pernah saya kirim. Setiap kata terasa tak pantas. Bagaimana seorang ibu bisa menjelaskan bahwa ia jatuh cinta pada suami anaknya sendiri? Jadi saya hanya menulis doa, berharap Tuhan memaafkan yang manusia tak akan pernah bisa. Kadang, di sore hari, saya menatap kursi kosong di depan rumah sambil membayangkan Raka duduk di sana, tersenyum seperti dulu. Rindu ini bukan lagi menyakitkan, hanya sunyi. Sunyi yang tidak hilang, tapi sudah jinak dalam hati.